Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Allah masih beri kita kesehatan dan kesempatan. InsyaAllah kita dapat meneruskan kuliah kita pada malam ini, membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada surah Al-Fatihah lagi. Kita sambung malam ini ayat yang kelima ya. InsyaAllah kita akan tamatkan surah Al-Fatihah pada malam ini. Baik, ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita biasa terjemah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Ini terjemahan yang biasa kita ketahui dan kita dengar. Jadi mari kita dalami makna ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang selalu kita baca. Ayat ini adalah ayat yang sangat penting ya. Baik, sebelum kita membahas ayat ini terlalu panjang, ayat ini berbicara seputar meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hidayah nanti insya-Allah kita akan bahas ya. Tapi sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu munasabatul ayat lima qablaha. Hubung kait ayat 5 ini dengan ayat sebelumnya. Karena dalam ilmu ulumul Quran ada yang disebut dengan ilmu munasabah, kolerasi setiap ayat dengan ayat sebelumnya ya. Pada ayat sebelumnya apa firman Allah Taala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Setelah Allah sebutkan itu, kemudian Allah sebut ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa hubungan dia ni? Sebahagian orang melihat ini seperti ada lompatan. Ya kan? Kalau mungkin kita yang berbicara, kita akan mendetilkan apa itu ibadah, apa itu meminta pertolongan kan? Ini seperti ada lompatan kalau kita lihat secara tekstualnya. Maka kita melihat hubung kait ayat ini disebutkan oleh Abu Hayyan dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan, lamma dzukirat al-ibadah wal isti'anah billahi ta'ala wahdah. Setelah Allah Ta'ala sebutkan tentang ibadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala saja, ja'a su'alul hidayah ila tariqil wadih. Maka ayat setelahnya Allah Ta'ala datangkan ayat yang berbicara meminta petunjuk ke jalan yang terang atau ke jalan yang lurus, biasa kita terjemah. Mengapa? Fabil hidayah ilaihi tasihhul ibadah. Kenapa ayat setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in datang ihdinas siratal mustaqim? Karena dengan hidayahlah ibadah kita benar. Pada ayat 4 kan dikatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Bagaimana caranya supaya sah ibadah kita kepada Allah? Bagaimana ibadah kita supaya benar? Maka harus ada hidayah. Ya, harus ada hidayah. Kita tidak bisa solat dengan benar kecuali ada hidayahnya. Kita tidak bisa melakukan ibadat apapun kecuali ada hidayahnya. Maka kita diajari Allah meminta hidayah itu kepada Allah supaya ibadah kita benar. Jadi itu hubungan dia. Fabil hidayati ilaihi tasihhul ibadah. Maka dengan hidayah itulah sah ibadah kita. Bayangkan
kalau tidak ada hidayah yang datang dari Allah atau disampaikan Rasulullah ke kita, tidak mungkin sah ibadah kita, kan? Karena beribadah kepada Allah itu tidak boleh kita buat sendiri, harus menurut petunjuk yang Allah datangkan. Faman lam yahtadi ila as-sabilil muwassilati limaqsudihi la yasihhu lahu bulughu maqsidihi. Maka orang yang tidak mendapat petunjuk ke jalan yang menyampaikannya kepada maksudnya, maka tidak akan sah atau dia tidak akan mendapatkan maksud yang dia tuju. Artinya kalau Allah tidak beri hidayah, kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hubungannya. Ayat 4 Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Baru setelahnya Allah Ta'ala datangkan ayat ihdinas siratal mustaqim, ayat yang meminta hidayah. Hubungannya apa? Karena ibadah tadi tidak mungkin sah kecuali dengan ibadah. Dan di ujung ayat 4 itu Allah mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Salah satu doa meminta pertolongan kepada Allah itulah yang ada pada ayat 5 ini. Ihdinas siratal mustaqim. Meminta kepada Allah supaya kita diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Baik, kita bahas dulu kata per kata. Di sini ada 3 kata. Ada ihdina, ada as-sirata, dan ada al-mustaqim. Apa maksudnya ini? Ihdina, tunjukilah kami. Atau biasa kita sebut dengan hidayah. Hidayah memang kalau diterjemah dalam bahasa kita petunjuk. Ya. Tapi apakah sesederhana itu makna hidayah? Jawabannya tentu tidak. Maka hidayah itu ulama berdasarkan ayat Quran dibagi kepada 2. Ada hidayah bimakna al-ilm wal irsyad. Pengetahuan dan petunjuk. Maka Quran itu disebut kitab hidayah. Kenapa? Karena dalam Quran itu isinya adalah petunjuk-petunjuk. Pengetahuan-pengetahuan. Nah. Makna hidayah yang kedua itu at-taufiq. Allah memberi taufik. Apa itu taufik? Taufik itu mudahnya Allah merestui kita atau Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Maka hidayah dengan makna pertama tadi itu tidak cukup. Sekedar kita tahu petunjuk-petunjuk Allah, sekedar kita tahu irsyad, penjelasan-penjelasan Allah dalam Quran itu tak cukup. Maka harus ada taufiknya. Banyak orang yang tahu membaca Quran itu bagus. Artinya hidayah ilmunya cukup, tahu dia. Tapi apakah setiap orang yang mengetahui itu membaca Quran? Tidak. Artinya yang membaca Quran hanya yang mendapat taufik saja. Begitu juga misalnya sholat berjamaah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Orang tahu bahwa itu adalah baik, tetapi tidak setiap yang mengetahui itu melakukannya karena tidak dapat taufik tadi. Maka taufik ini, hidayah dengan makna taufik inilah yang hanya tertentu Allah yang dapat beri. Kalau hidayah dengan makna ilmu wal irsyad, pengetahuan atau petunjuk, itu dapat diberi oleh manusia ke manusia yang lain. Maka kalau kita mungkin membaca Al-Quran, sepertinya kita merasa seperti kontradiksi ayat Al-Quran. Kenapa? Pertama, ada ayat Allah, kata Allah Ta'ala, apa firman Allah Ta'ala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, tidak dapat memberi petunjuk, tidak dapat memberi hidayah sehingga kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Itu ayat.
Maka Nabi begitu sayang dengan pamannya Abu Talib yang menjaga Rasulullah SAW, melindungi Nabi. Ketika Nabi diboikot di Makkah itu dulu, Nabi itu sampai 2 kali diboikot. Kita kalau diboikot orang dari satu perumahan pun tidak tahan kita kan, cari pindah kita. Nabi itu 2 kali diboikot. Siapa yang melindungi Rasulullah? Abu Talib, paman Nabi SAW. Nabi itu sangat sayang. Tapi Nabi tidak berjaya menjadikan Abu Talib sebagai Muslim. Wafatnya tetap kafir. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Karena hidayah itu Allah saja yang memberinya kepada orang yang Allah kehendaki. Itu satu ayat. Ada ayat yang lain mengatakan wa innaka la tahdi, wa innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar dapat memberi petunjuk. Oh, ini seperti kontradiksi kan? Satu tadi mengatakan tidak dapat, satu mengatakan kau benar-benar dapat memberi. Disinilah ulama menjelaskan makna hidayah itu tadi dua. Yang Nabi tidak dapat beri itu, itulah taufik. Bagaimana membuat hati seseorang itu terbuka menerima Islam, itu Nabi tak sanggup. Kita pun tak sanggup. Hanya Allah sendiri yang sanggup. Tapi kalau memberi hidayah dengan arti menjelaskan Islam kepada orang, menjelaskan hukum-hukum Allah kepada orang, kita bisa. Dan Nabi lakukan itu. Itu yang disebut dengan hidayah al-ilmu wal-irsyad. Jadi yang kita minta di sini kepada Allah apa? Yang kita minta dua-duanya. Ihdina, berilah kami hidayah, sama ada hidayah ilmu wal irsyad dan hidayah taufik tadi. Kita minta kepada Allah supaya Allah bukakan hati kita mengetahui petunjuk-petunjuk Allah. Kemudian kita minta juga saat itu kepada Allah supaya Allah beri kita taufik dapat mengamalkannya. Nah, itu yang kita minta. Nanti di ujung surah ini ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Nanti kita akan bahaskan. Singkatnya ingin menghubungkan dengan ayat ini, golongan al-maghdub itu orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan. Maka kita meminta hidayah kepada Allah supaya Allah bukakan hati kita menerima pengetahuan-pengetahuan petunjuk-petunjuk Allah, kemudian Allah beri kita taufik dapat mengamalkannya. Nah, ya. Kemudian ya, perkataan yang kedua as-sirata. Apa itu as-sirata? As-sirata biasa kita terjemah dengan jalan. Ya, jalan. Apa maksud as-sirata secara bahasanya di sini? Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan makna as-sirata itu, kata beliau, jalan yang mempunyai 5 sifat. Jadi ada 5 sifat as-sirata itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Apa sifat as-sirata itu? Yang pertama ayyakuna tariqan mustaqiman. Pertama, jalannya harus lurus. Kalau dikatakan lurus berarti tidak bengkok. Ini bahasa kiasan. Maksudnya agama Islam kita ini itu agama yang lurus, agama yang benar. Maka dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad SAW. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Allah tidak ada menjadikan yang bengkok dalam Quran. Itu bahasa kiasan. Artinya tidak ada yang batil dalam Al-Quran. Maka pada ayat kedua Allah kuatkan qayyima. Bahkan ia lurus, tegak. Itulah Islam. Jadi sifat as-sirata itu pertama, ayyakuna tariqan mustaqiman. Mesti jalan itu lurus. Itu sifat pertama. Kalau disebut sirat, itu gambaran pertama. Dia lurus. Ya.
Sifat yang kedua kata beliau ialah sahlan, mudah. Jalannya itu mudah. Maka Islam ini agama yang mudah. Ya, Islam ini agama yang mudah. Kalau ada orang mengatakan Islam ini sulit, oh dia sebenarnya tidak ingin beragama itu. Islam ini agama yang mudah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul al-usra. Allah menginginkan kemudahan. Allah tidak ingin kita menghadapi kesulitan dalam beragama. Maka Allah sampai melarang la taghlu fi dinikum, jangan ghulu dalam beragama. Ghulu dalam beragama itu artinya apa? Berlebih-lebihan. Beragama itu enggak boleh berlebih-lebihan. Ya. La taghlu fi dinikum. Maka Islam itu karena dia agama yang mudah, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itulah konsep hukum Islam. Ya. Setiap ada kesulitan pasti akan datang kemudahan. Kalau dalam qawaid fiqhiyah ada istilahnya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap ada masyaqqah, kesulitan, itu pasti ada at-taisirnya, kemudahannya. Contohnya, kalau susah orang solat berdiri, boleh duduk. Sulit duduk, baring. Ya kan? Belum hafal bacaan-bacaan solat yang lain. Boleh dia dengan Al-Fatihah saja. Hatta tidak pandai Al-Fatihah, boleh dia baca takbir atau tasbih saja. Katakan dia baru mengucap 2 kalimat syahadat, Al-Fatihah pun tak hafal lagi, dia dah wajib solat. Maka dia boleh baca tasbih, takbir saja. Begitulah agama kita ini. Babi itu haram. Haram. Allah sendiri mengharamkan dalam Al-Quran. Ya? Tetapi kata Allah, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma alaih. Kalau sudah terdesak, tidak ada lagi yang mau dimakan. Contohlah, tidak tahulah di mana ni berada kan. Enggak ada lagi yang mau dimakan. Kecuali itu lagi. Kalau tidak dimakan mati kita. Makan sajalah. Tapi jangan banyak pula. Sekedar untuk bertahan hidup. Nanti dia lahap pula habis satu paha tu. Jadi begitu mudahnya agama kita ini. Jadi orang kalau merasa sulit dengan agama ini, sebenarnya dia enggak paham agama ini. Agama ini agama yang mudah, Masya Allah ya. Puasa. Siapa yang kesulitan puasa, dia tidak wajib puasa. Tapi bukan yang disulit-sulitkan. Kan? Maka orang yang sudah uzur tua, tidak wajib dia puasa. Dia boleh bayar fidyah saja. Kita kalau lagi sakit, faman kana minkum maridun. Bahkan musafir pun kata Allah, boleh tidak puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh tak puasa. Jadi itu sifat as-sirat yang kedua, sahlan, dia mudah. Jadi agama kita ini agama yang mudah. Yang ketiga, maslukan, ia jalan yang dilalui. Bukan jalan yang tak dilalui. Ini jalan yang dilalui. Yang keempat, wasi'an, dia luas. Islam ini luas. Ya, Islam ini luas. Kalau kita sempitkan Islam ini, kita sendiri yang menyempit, hati kita yang menyempit. Islam ini luas. Awal-awal kuliah dulu kita sudah membahas hadis-hadis tentang membaca bismillah dalam surah Al-Fatihah. Kan? Dan ulama pun berbeda. Ya kan? Berbeda. Ada Imam Syafi'i mewajibkan baca bismillah. Untuk solat jahar baca jahar, untuk solat sir baca sir. Mazhab Hanafi Hambali cukup dibaca sir, tidak dibaca jahar. Sama ada solat jahar ataupun solat sir. Imam Malik tak baca sama sekali. Malah beliau menghukumi makruh. Oh, apakah ini ada yang salah? Tidak, hadisnya semua ada. Inilah Islam itu wasi'an. Dia ini jalan yang luas. Sama seperti membaca Al-Quran. Unzilat ala sab'ati ahrufin. Quran ini diturunkan ala sab'ati ahrufin. Ada 7 model cara membacanya. Kita merasa yang benar bacaan kita, walal akhiratu. Menurut kita itu yang benar. Karena kita berpegang dengan qiraat Hafiz an Asim.
Tapi orang yang berpegang dengan qiraat yang lain dan ini benar sahih, apa bacaan mereka? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada lagi nanti yang membaca minal ule. Apakah itu salah? Tak salah. Islam itu wasi', luas, dan itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sirat itu sifat yang keempat, wasi'an. Dia luas, ya. Baik, yang kelima, muwassilan ilal maqsud. Kalau disebut sirat, sifatnya itu jalan yang membawa kita sampai ke tujuan. Jangan yang membawa kita tersesat. Ada jalan terputus, ada jalan membawa kita tersesat. Tadi saya baru sampai ke Pekanbaru. Sebenarnya masih sangat capek nih, tapi karena kita sudah komitmen harus, ya. Mestinya saya masuk ke tol, lupa saya pintu masuk ke tol. Akhirnya saya jadi jauh pergi ke Duri sana. Nah, kalau datang dari Rokan Hilir itu kan sebelum ke Duri mestinya sudah bisa masuk tol sekarang kan. Target saya ke situ, salah jalan saja. Akhirnya jauh, nambah 1 jam lebih. La ilaha illallah, saya kata. Tambah macet di mana-mana. Pemerintah melarang tahun baru malam Sabtu. Diganti di Kodo hari ini. Saya tadi malam, tahu nak, ini cerita sedikit kita. Saya di perjalanan balik dari kampung di kota Padang Sedimpuan, saya berhenti karena saya tidak mau jalan malam sendiri kan. Biasa saya nginap di hotel. Saya keliling hotel di situ, wisma semua, kos-kosan pun saya datangin, penuh semua. Nggak pernahnya penuh, nggak pernah penuh. Biasa saya lewat yang di pinggir jalan itu kosong. Nginap di situ, habis sholat subuh berangkat lagi kan. Penuh semua sampai jam 12 malam saya keliling. Kok begini ya? Rupanya di Kodo. Di Kodo sama mereka. Di Pekanbaru juga di Kodo. Malam Sabtu kan dilarang kan sama pemerintah. Jalan ditutup-tutupi. Di Kodo sama mereka ke Minggu. Tadi mulai mendekat-dekat ke Rumbai sana. Muara Pajar sana tuh. Itu udah macet total tuh. La ilaha illallah. Ya. Baik. Jadi itu 5 yang disebut as-sirat. Maka fala tusammal Arab at-tariq al-muwajja' siratan. Maka orang Arab tidak akan menyebutkan sirat kalau jalannya bengkok, tidak lurus. Orang Arab tidak akan menyebutkan sirat kalau jalannya itu susah. Ya. Mereka tidak akan menyebutkan jalan itu sirat kalau jalannya itu tidak bisa dilalui. Dan mereka tidak akan menyebutkan suatu jalan itu sirat kalau itu tidak dapat membawa dia ke tujuan. Jadi as-sirat itu maknanya tadi secara bahasa mewakili 5 tadi ya. Masih ingat enggak? Yang pertama tadi lurus. Yang kedua mudah. Yang ketiga dilaluin orang. Yang keempat luas. Yang kelima dia bawa kita sampai ke tujuan. Itulah as-sirat. Dan itulah sebenarnya Islam itu. Islam kita itu sifatnya yang 5 ini. Islam itu lurus. Islam itu mudah. Islam itu luas. Islam itu yang kita lalui. Dan Islam itulah yang membawa kita ke maksud tujuan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itulah jalan yang akan membawa kita sampai kepada Allah. Hanya itu. Tidak ada jalan yang lain. Nah, ya. Itu makna as-sirat. Ya. Al-mustaqim. Al-mustaqim ini biasa kita terjemah dengan lurus, kan? Walaupun tadi sifat as-sirat itu jalan yang lurus, ya. Disebut as-sirat jalan lurus. Al-mustaqim itu biasa kita terjemah dengan lurus, ya. Al-mustaqim itu sama akar katanya dengan istiqamah. Sama akar katanya dengan istiqamah. Apa arti istiqamah? Istiqamah kadang-kadang seperti dimaknai dalam masyarakat kita itu tidak berubah ya, atau tetap di dalam kebaikan gitu ya. Benar juga sebenarnya maksud itu.
Jadi istiqamah atau mustaqim itu artinya kita menetap di as-sirat tadi. Ya. Maka ulama memaknai ihdinas siratal mustaqim ini, tafsirannya begini: dullana 'ala tariqi al-wadih alladhi la i'waja fi wa waffiqna li sulukihi wa thabbitna 'alaih. Makna ayat ini ditafsirkan ulama seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan ulama-ulama tafsir yang lain termasuk Al-Imam Ibnu Katsir. Maksud ayat ini adalah tunjukilah kami ke jalan yang terang, nyata, yang tidak ada bengkok padanya, dan berilah kami taufik untuk menjalaninya, dan tetapkanlah kami atasnya. Bahasa yang lebih mudahnya, ya Allah, berilah kami petunjuk makna pengetahuan, supaya Allah kayakan kita pengetahuan dengan petunjuk-petunjuk Allah. Kemudian kita meminta kepada Allah supaya Allah beri kita taufik dapat melaluinya, mengamalkannya. Yang ketiga, kita minta kepada Allah supaya Allah tetapkan kita berada di situ. Ya. Bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, tapi sampai kita mati. Nah, itu yang disebut dengan istiqamah itu. Ya. Istiqamah ini kata para ulama dulu membuat salafus salih zaman dulu tak tidur. Ya. Istiqamah itu tetap dalam kebaikan itu, tetap dalam Islam itu dulu sesuatu yang membuat orang-orang zaman dulu tidak tidur. Diriwayatkan ada salah seorang sahabat bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam mimpinya dia berjumpa dengan Rasulullah. Bermimpi dengan Rasulullah itu sabit. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man ra'ani fil manam," siapa melihatku dalam mimpi, faqad ra'ani, sesungguhnya ia telah melihatku, kata Nabi. Jadi mimpi dengan Nabi itu benar adanya. Yang tidak bisa kita terima, dia bilang dia nampak Nabi datang secara yaqadzah. Tiba-tiba Nabi datang masuk dari pintu masjid. Oh, itu kita tak terima. Tapi bermimpi dengan Nabi itu boleh kita terima. Karena memang ada golongan yang mengatakan mereka bisa melihat Nabi secara yaqadzah. Secara yaqadzah ini secara sadar. Nah, itu tidak kita terima. Tapi mimpi ada hadis yang jelas. Sahabat ini bertanya dalam mimpi itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah benar engkau mengatakan syayyabatni Hud?" Nabi ada bersabda, surah Hud itu membuatku jadi beruban, kata Nabi. Kenapa sampai jadi beruban? Karena Nabi itu mendalami maknanya, mentadabburnya. Kita baca Quran tetap hitam aja rambut kita. Kenapa? Ya kita tidak paham kan? Kita tidak mentadabbur. Ada salah seorang sahabat saya di Malaysia, Masya Allah, beliau itu sangat konsen dengan tadabbur Al-Quran. Saya melihat jam 3 pagi, dia itu masih membaca dan mempost tentang tadabbur Al-Quran. Di mana ada kitab tafsir yang baru diterbitkan di dunia ini, pasti dibeli sama dia. Misalkan ada kitab tafsir atau kitab yang berkaitan dengan Quran baru dirilis di Arab Saudi, pasti dibeli sama dia. Dirilis di Jordan, pasti dibeli. Dirilis di Mesir, pasti dibeli. Di Syria, pasti dibeli. Masya Allah tuh. Jadi Nabi itu pernah mengatakan syayyibatni Hud. Surah Hud itu sampai membuatku beruban, kata Nabi. Karena begitu dalam makna surah Hud itu. Dan mungkin kita tidak mendapati itu kalau kita tidak betul-betul mentadabburnya. Lalu dalam mimpi itu sahabat ini tanya kepada Rasulullah, "Apakah benar engkau menyampaikan itu, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ya, betul." Lalu sahabat ini bertanya, "Yang mana di surah Hud itu yang membuat engkau beruban, wahai Rasulullah?"
Apakah kisah-kisah umat terdahulu yang Allah binasakan itu? Karena di dalam surah Hud Allah banyak cerita tentang umat terdahulu yang Allah azab mereka. Apakah kisah-kisah itu yang membuat engkau beruban wahai Rasulullah? Nabi menjawab tidak. Lalu apa yang membuat engkau beruban wahai Rasulullah? Ternyata ayat Allah yang terdapat pada akhir-akhir surah Hud, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah. Ternyata perintah istiqamah itulah yang sampai membuat Nabi beruban. Ketika para ulama membahas ayat itu, para ulama mengatakan ini menunjukkan betapa pentingnya kita istiqamah. Dengan Nabi saja tegas Allah perintahkan, fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad. Padahal kalau kita fikir Nabi itu sudah pasti istiqamah. Lalu kenapa masih begitu tegas Allah mengatakan kepada Nabi? Karena pentingnya istiqamah itu. Kalau ke Nabi saja begitu bahasanya, ya apalagi ke kita. Andai kata Allah yang bicara langsung dengan kita, pasti bahasanya lebih tegas lagi. Karena kedudukan Nabi dengan kita itu tidak ada bandingan kan? Kalau dengan kekasihnya, dengan Rasulullah saja begitu tegas, apalagi dengan kita. Maka istiqamah itu sangat tinggi nilainya. Dalam Al-Quran, Allah ada menjelaskan beberapa keutamaan istiqamah. Salah satunya Allah berfirman, Innal ladhina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini bukan sekedar dia mengatakan, dia menjalankan syariat Allah Ta'ala. Summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah. Tetap di situ dia pertahankan. Tidak terpesong ke kanan, tidak terpesong ke kiri. Tetap di situ. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah mengatakan turun malaikat kepada mereka. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan ayat itu mengatakan kapan malaikat itu turun? Kata beliau ketika hendak meninggal. Jadi saat hendak meninggal turun malaikat. Apa yang disampaikan malaikat itu? Yang pertama, alla takhafu. Jangan takut. Kira-kira orang mau mati itu takut atau tidak? Tentulah takut. Kita membayangkan saja sekarang takut kita kan. Maka ada ustaz dia tanya ke jamaahnya, siapa yang mau masuk syurga? Semua menunjuk tangan mau masuk syurga. Tapi syaratnya harus mati sekarang. Tidak ada yang mau nunjuk tangan. Kita kan tidak bisa masuk syurga kalau masih hidup kan. Kalau mau masuk syurga itu harus mati. Dia tanya, siapa yang mau masuk syurga? Semua angkat tangan. Siapa yang mau mati? Tidak ada yang mau mati. Padahal syarat masuk syurga itu harus mati dulu. Begitulah menakutkannya kematian itu. Ya? Takut kita. Tapi orang yang istiqamah ketika dia hendak meninggal, datang malaikat. Mengatakan, la takhafu. Jangan kamu takut. Oh, kalau malaikat yang bilang begitu kita tenang. Karena malaikat ini utusan Allah. Jangan takut menghadapi kematian itu. Wala tahzanu, jangan bersedih meninggalkan dunia. Kira-kira sedih tidak meninggalkan dunia? Sedihlah. Seorang anak yang ingin pergi merantau saja sedih dia meninggalkan orang tuanya. Sedih dia meninggalkan rumah masa kecilnya. Sedih dia meninggalkan sanak saudaranya. Kan? Padahal dia nanti masih balik kampung lagi. Sedih dia, nangis-nangis. Ini pergi untuk selama-lamanya meninggalkan semua kenangan dunia, pasti sedih. Tapi malaikat bilang, wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah. Dan saat itu disampaikan kabar gembira bahwa ia akan masuk syurga. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, ada orang-orang yang diperlihatkan syurga kepada mereka pagi dan sore. Dia dikubur itu, tapi pagi dan sore dia menyaksikan syurga. Diperlihatkan ke dia. Siapa itu? Orang-orang yang istiqamah. Maka ibadah itu Nabi sebut yang paling Allah cintai bukan banyaknya. Bukan banyaknya. Tapi dilihat dari istiqamahnya. Ahabbu ilallah madama wa inqalla. Amalan yang paling Allah cintai yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Mana lebih baik baca Quran 1 hari 1 juz tapi libur 3 bulan
daripada orang satu hari satu halaman tapi 3 bulan itu tetap baca Quran. Lebih bagus yang satu halaman satu hari. Tapi yang terbaik kalau mampu 1 juz satu hari. Kalau tak mampu, jangan. Maka dalam beribadah juga begitu. Nabi mendidik itu beribadah itu jangan langsung banyak-banyak. Kenapa? Karena kita bisa bosan. Kalau terlalu bersemangat tahajud itu langsung buat 8 rakaat. Tapi besok capek katanya. Maka jangan gitu, buat 2 aja dulu. 2 saja dulu. Buat 2. Dah nyaman dengan 2 ini, tambah 2 lagi. Ya. Tapi kan Nabi buat 11 dengan witirnya. Iya, tapi kita tidak bisa langsung melompat ke situ, pelan-pelan dulu. Baca Quran juga gitu. Imam Syafi'i itu bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. 60 kali khatam Quran Imam Syafi'i. Siang sekali, malam sekali. Siang sekali, malam sekali. Kalau kita coba itu, saya pikir sehari semalam cuma. Habis itu, sudahlah, kan sudah khatam. Pasti kita bilang gitu kan. Tidak baca Quran lagi kita. Orang yang bertadarus saja begitu. Kalau sudah khatam, dia tidak baca Quran lagi dia. Kalau dibuat khatam 27 Ramadan katanya. 28, 29 masih baca Quran tidak? Biasanya tidak baca lagi kan. Nah, ini yang muslimat biasanya. Yang paling banyak bertadarus kan. Masih buat, ini tidak baca Quran. Tak baca Quran lagi. Memikirkan hari raya lagi kan. Padahal itu momen terbaik kita untuk beribadah kan. Baik. Oke, seterusnya ini adalah doa yang paling penting. Ihdinas siratal mustaqim ini adalah doa yang paling penting dalam hidup kita. Meminta hidayah kepada Allah jauh lebih penting dari meminta segala-galanya. Karena hidayah inilah sumbernya. Tetapi mungkin ada yang bertanya dalam hati kita, kenapa masih meminta hidayah? Bukankah kita sudah dapat hidayah? Kita sudah dapat hidayah belum? Sudahlah. Kita ada di sini karena dapat hidayah dari Allah. Kita menjadi orang Islam karena sudah dapat hidayah dari Allah. So kenapa meminta lagi? Ini kita minta bukan karena kita belum diberi, tapi kita minta ini kata para ulama lil istimrar, supaya berterusan Allah bagi. Jangan sampai apa yang Allah Ta'ala beri itu Allah cabut. Maka salah satu doa ulul albab, ini doa yang sangat penting kita baca. Dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala sebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah pesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Artinya kita meminta kepada Allah supaya jangan Allah cabut hidayah itu. Itu sebabnya pertama kita tetap diwajibkan membaca doa ini sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam. Yang kedua, karena kita ingin supaya Allah tambahkan hidayah itu kepada kita. Nah, satu tadi tujuannya supaya lil istimrar, berterusan. Yang kedua kita minta supaya Allah tambah. Karena setiap bertambah hidayah dari Allah, kebaikan kita pasti bertambah. Emang ada hidayah itu ditambah-tambah? Ada. Ashabul Kahfi, ketika Allah menjelaskan ciri-ciri mereka dalam surah Al-Kahfi, kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi itu innahum fityah. Mereka itu pemuda-pemuda, bukan orang tua. Mereka itu pemuda-pemuda. Ciri mereka apa? Amanu bi rabbihim. Pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, kata Allah, dan mereka itu orang-orang yang selalu kami tambahkan hidayah kepada mereka. Maka iman Ashabul Kahfi itu luar biasa. Mereka tinggal di negeri yang tak beriman langsung kepada Allah.
Bukan sekadar tak beriman, malah mereka dipaksa untuk menyembah selain Allah. Raja itu memaksa mereka untuk menyembah selain Allah. Tapi mereka berani bangkit di situ mengatakan, Rabbuna, Rabbus samawati wal ard, lan nada'wa min dunihi ilaha, laqad qulna idzan syatata. Kata mereka, Tuhan kami adalah Rabb yang mencipta langit dan bumi. Kami tidak akan beribadah kepada selainnya. Karena kalau kami beribadah kepada selainnya, sesungguhnya kami telah memperkatakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Begitu hebatnya iman Ashabul Kahfi. Kenapa? Hidayah selalu Allah supply ke mereka. Hidayah itu selalu Allah tambahkan. Maka semakin bertambah hidayah kita, itu semakin kuat. Nah, itu alasannya kenapa Allah suruh kita terus berdoa, membaca ini. Tidak boleh tinggal ini pada setiap rakaat solat kita. Ketika mana para ulama kita mentafsirkan ayat ini, mereka selalu menghubungkan mengatakan begini, Allah sebenarnya dalam surah Al-Fatihah ini mengajari kita berdoa. Allah ajari kita berdoa. Pernah tidak terfikir, kenapa doa ini, ihdinas siratal mustaqim ini datang pada ayat yang kelima? Kenapa tidak pada ayat yang kedua misalnya? Atau pada ayat yang pertama misalnya? Ayat-ayat sebelum ini, itulah muqaddimah kepada doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu? Pujian kepada Allah. Kalau kita berdoa, puji Allah dulu. Itu adab yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu Allah praktekkan dalam surah Al-Fatihah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Allah dulu. Itu yang pertama. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Sifat Rahman dan Rahim. Ini tawassul dengan nama Allah. Boleh tidak bertawassul dengan nama Allah? Boleh. Boleh. Yang dilarang para ulama itu tawassul ke kubur. Nah, itu jangan. Pada orang sudah meninggal. Tapi tawassul dengan asma Allah, dengan nama-nama Allah, boleh. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, Walillahil asma'ul husna fada'u biha. Allah itu mempunyai asma'ul husna. Nama-nama yang baik, berdoalah dengannya. Maka kalau kita berdoa sangat baik kita sebutkan asma Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum itu disebut dalam satu riwayat. Kalau dibacakan itu dalam doa, Allah akan kabulkan doanya. Karena menurut banyak ulama, Ya Hayyu, Ya Qayyum itulah Ismul A'zam. Jadi ada yang disebut dengan Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Banyak ulama mengatakan itu Ya Hayyu Ya Qayyum. Maka Nabi saat berdoa itu Nabi sebut Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah Rabb yang maha hidup lagi berdiri sendiri, birahmatika dengan rahmatmu lah nastaghith, kami meminta pertolongan. Nah, jadi itu cara berdoa. Yang kedua diajarkan, ya. Kemudian apa lagi? Ada ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ibadah. Kita kalau ingin berdoa, ya, ingin berdoa selain memuji Allah, ya. Ayat 1, ayat 2 termasuk ayat 3 sebenarnya ini pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanur rahim maliki. Ini pujian kepada Allah. Selain tadi sebagai sifat nama Allah Ta'ala, ya, itu juga pujian kepada Allah. Apalagi hal terpenting untuk kita berdoa kepada Allah Ta'ala? Ibadah. Boleh tidak bertawassul dengan ibadah? Berdoa kita? Boleh. Pernah tidak mendengar cerita, sebetulnya bukan cerita itu hadis, ya, yang diceritakan dalam hadis. Ada 3 orang, ini berlaku zaman Bani Israel dulu, masuk ke dalam gua, tiba-tiba pintu gua itu tertutup. Mereka bertiga di dalam. Bagaimana supaya terbuka? Bertawassul dengan ibadah yang mereka lakukan.
Ketiga-tiga orang ini berdoa, ya Allah, kalau engkau terima ibadah yang aku lakukan ini, Allah bukakanlah. Yang pertama terbuka sedikit. Yang kedua juga berdoa begitu, terbuka sedikit lagi. Yang ketiga berdoa begitu juga, terbuka. Akhirnya mereka bisa keluar. Itulah dalil boleh bertawassul dengan ibadah. Jadi kalau kita misalnya berdoa kepada Allah, setelah kita melakukan ibadah, boleh tidak bertawassul dengan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan? Boleh. Misalnya kita mengatakan, ya Allah, kalau engkau terima puasa-puasaku itu, ya Allah, tolong kabulkan hajatku ini. Boleh tidak begitu? Boleh. Itu disebut bertawassul dengan ibadah. Karena tawassul itu boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Boleh. Tapi tentu dengan tawassul yang dibolehkan. Jangan yang tak dibolehkan. Ya. Setelah itu barulah Allah Ta'ala datangkan ayat ihdinas siratal mustaqim ini. Jadi sebenarnya ini Allah Ta'ala sedang mengajari kita berdoa. Supaya Allah kabulkan doa kita. Pertama, banyak puji Allah Ta'ala. Kemudian boleh bertawassul dengan nama-nama Allah. Kemudian boleh bertawassul dengan ibadah yang kita lakukan. Setelah itu baru mintalah hajat yang kita inginkan. Dan hajat yang paling penting itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah supaya Allah beri kita hidayah, hidayah pengetahuan dan hidayah taufik. Kemudian kita minta kepada Allah supaya Allah tetapkan kita berada di situ sampai hari kiamat. Ya. Baik. Al-Imam Ibn Qayyim ketika mentafsirkan ihdinas siratal mustaqim ini, beliau mengatakan begini. Ini agak bagus ungkapan beliau. Ya. Beliau mengatakan begini. Qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Firman Allah ihdinas siratal mustaqim. Yatadammanu bayanu annal abda la sabila lahu ila sa'adatihi illa bistiqamatihi ala siratil mustaqim. Kata beliau, ayat ihdinas siratal mustaqim itu mengandungi makna bahawa seorang hamba tidak ada jalan kebahagiaan baginya kecuali istiqamah di jalan yang lurus tadi. Kecuali istiqamah di jalan yang lurus tadi. Wa annahu la sabila lahu ilal istiqamah illa bihidayati rabbih. Dan tidak ada jalan seseorang itu bisa istiqamah kecuali dengan hidayah Allah. Kita tidak bisa istiqamah juga kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama la sabila ila ibadatihi illa bima'unatihi. Begitu juga tidak ada kemampuan kita beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Fala sabila lahu ilal istiqamati ala sirati illa bihidayatihi. Maka tidak ada jalan sehingga kita sampai kepada istiqamah kecuali dengan petunjuk ataupun hidayah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, ya. Baik, kita teruskan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Ini ayat yang terakhir ini, ya. Ayat yang ke-7, ya. Kalau dihitung dari bismillah ayat pertama, ya. Ini tafsiran kepada ayat ihdinas siratal mustaqim tadi, ya. Ayat 5 ataupun ayat 6, ya. Apa itu siratal mustaqim? Yang biasa kita terjemah tadi jalan yang lurus. Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ya. Jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Jadi siratal mustaqim itu jalan yang dilalui orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Oh, siapa orang-orang yang telah diberi Allah Ta'ala nikmat itu? Dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah menjelaskan. Ini disebut tafsirul ayah bil ayat. Ayat ditafsirkan ayat yang lain.
Allah mengatakan wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu beserta orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, kalangan para nabi, was-siddiqin, kalangan siddiqin, wasyuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Jadi siratal mustaqim itulah jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, dan jalan para salihin. Jadi ketika kita meminta hidayah itu kepada Allah, kita meminta supaya Allah Ta'ala pandu kita supaya mengikuti manhaj mereka, supaya mengikuti jejak langkah mereka. Kenapa kita minta supaya mengikuti mereka? Karena merekalah orang-orang yang telah diberi Allah panduan, para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, seterusnya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, ya, bukan jalan orang yang dimurkai. Siapa maksud yang dimurkai di sini? Kalau kita melihat riwayat dari Adi bin Hatim, Rasulullah pernah bersabda ketika Nabi menjelaskan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, Nabi mengatakan al-yahud, mereka itu adalah orang Yahudi. Riwayat ini disebut dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, dan lain-lainnya. Tetapi para ulama menjelaskan al-maghdub di sini adalah orang-orang yang mempunyai sifat seperti Yahudi. Yahudi termasuk, dan orang-orang yang bersifat seperti Yahudi. Bagaimana itu mereka? Orang-orang Yahudi itu, ya, tarkul amali bil haqqi ba'da ma'rifatihi. Orang Yahudi itu dimurkai Allah karena mereka meninggalkan beramal setelah mereka mengetahui kebenaran. Orang Yahudi itu tahu mereka. Ya, mengapa kita tahu bahwa mereka tahu? Allah Ta'ala yang memberitahu. Ya. Kalau Allah Ta'ala yang memberitahu, pasti tidak mungkin Allah Ta'ala berdusta, kan? Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Allah mengatakan sebenarnya orang-orang Yahudi tahu kebenaran Islam, tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam surah Al-Baqarah sampai Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Nabi, kenal dengan Nabi sebagaimana mereka kenal dengan anak mereka. Orang tua dia kira-kira confused enggak dengan anak dia? Ragu-ragu enggak dia mengenali anak dia? Pasti kenal ya. Dengar langkah kakinya saja dia tahu itu anak dia. Ya kan? Batuk saja dia tahu itu batuk anak dia. Nangis saja dia tahu itu suara anak dia. Begitulah kenalnya orang tua dengan anak. Nabi mengatakan begitulah kenalnya Yahudi dengan Nabi Muhammad SAW. Kenal mereka, tahu mereka. Tapi mereka tidak mau beramal, tidak mau masuk Islam. Maka oleh karena itulah Allah maghdub kepada mereka. Allah sangat murka dengan mereka. Orang-orang yang punya sifat seperti mereka pun masuk dalam kategori ini. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai punya sifat seperti Yahudi ini, mengetahui tentang kebenaran tapi tidak mau berpegang dengan kebenaran itu. Ya, ini sangat banyak ini. Saya pikir hampir setiap orang yang bermaksiat dia tahu itu bahwa itu maksiat. Ya, hampir setiap orang yang bermaksiat, terutama maksiat yang didorong oleh syahwat, itu tahu dia bahwa itu adalah bermaksiat. Kira-kira pencuri tahu tidak dia itu